Kami dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran mesin teori RK1 akan mempresentasikan pekerjaan kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Zara dengan NIM akhir 048, lalu ada teman saya Citra Dewa Ramita dengan NIM akhir 049, dan teman saya Gabriela Tarina Pitopulu dengan NIM akhir 051, dan yang terakhir teman saya Fidel B. Maric yang dengan NIM akhir 017. Nah, di sini kami memilih paper dengan judul Algoritma Backpropagation Neural Network dalam memprediksi harga komoditi tanaman karet yang didapat dari web jurnal Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, sebelum memasuki pembahasan, kami akan menjelaskan tentang latar belakang hingga metodologi dari jurnal ini. Mungkin bisa di next untuk. Nah, jadi untuk pendahuluannya, Ketua Umum Dewan Karet Indonesia Aziz Ben itu pernah mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia setelah Thailand. Nah, karet ini merupakan komoditas perkebunan yang memiliki peran cukup strategis dalam perekonomian di Indonesia. Ekspor karet dalam Indonesia ini dapat mencapai 1469 juta ton atau senilai dengan 1038 juta USD pada tahun 2002. Dan itu terus meningkat seiring seakan tahunnya. Nah, habis itu oleh karena itu, harga karet sangat penting dalam perekonomian. Dalam studi ini, kami memakai algoritma back propagation untuk memprediksi harga karet di tahun berikutnya. Mungkin bisa di next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Kami memakai algoritma backpropagation neural network yang memiliki arti salah satu teknik kecerdasan buatan yang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data kejadian yang pernah tercatat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut. Jaringan saraf tiruan memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang, seperti pengenalan pola, klasifikasi, regresi, optimasi, pengendalian, prediksi, dan lain-lain. Backpropagation sendiri adalah algoritma supervised learning yang sering dikombinasikan oleh multi-layer perceptron untuk mengganti bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang terdapat pada hidden layer. Yang terdapat dua tahap, yaitu feed-forward, yaitu propagasi data input melalui jaringan data input layer hingga output layer dan menghasilkan nilai output yang dibandingkan dengan nilai target untuk menghitung error. Backward, gradient error terhadap bobot jaringan dihitung dengan menggunakan aturan rantai dari turunan dan nilai bobot jaringan akan diperbarui dengan mengurangi nilainya sebesar gradient dikali dengan learning rate. Selanjutnya, nah berikut adalah sumber data yang kelompok kami gunakan. Kami menggunakan sumber data dari data harga komoditi tanaman karet periode 2014 hingga 2018 yang kami dapatkan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memaparkan metodologi dari proyek kali ini. Bisa dilihat dari flowchart yang tertampil di layar. Program dimulai dengan menginputkan data, setelah itu data di-split menjadi data testing dan data training. Selanjutnya, neural network diinisialisasi, dan kemudian dilakukan training model. Setelah itu, setelah data di training, data hasil training itu denormalisasi karena data awal yang kami inputkan itu merupakan data yang telah kami normalisasi. Selanjutnya, kami membuat data frame kosong, dan selanjutnya kami menginisialisasi model JST dan melakukan iterasi untuk prediksi. Selanjutnya ada pengondisian. Jika hasil prediksi dalam bentuk array, kami mengambil elemen pertama untuk menambahkan hasil prediksi ke dalam list. Jika tidak, hasil prediksi tetap digunakan tanpa denormalisasi. Selanjutnya, kami membuat data frame dari list dan kami menampilkan output dari hasil prediksi. Saya akan menuju ke Google Colab untuk memperlihatkan kode program. Ya, bisa dilihat karena sesuai di paper yang kami rujuk, hasilnya penelitian ini dilakukan dengan dua metode, dengan pembagian datanya itu dilakukan dengan dua jenis, yaitu dengan rasio data 4:1 dan dengan rasio data 3:2. Ya, jadi dimulai dengan membaca data set, setelah itu melakukan pre-processing seperti biasa, ngedrop
missing value, juga kami mendrop kolom bulan karena tidak diperlukan. Setelah itu, fiturnya kami ekstrak, yaitu X adalah data selain tahun 2018, yakni data dari tahun 2014 sampai 2017, dan untuk Y-nya yaitu data tahun 2018. Setelah itu kami melakukan splitting data. Splitting data seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada dua, dengan rasio 4:1 dan juga rasio 3:2. Untuk yang 4:1, data kami split dengan test size 0,2. Selanjutnya, ini ada kelas neural network yang dimana di dalamnya ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada inisialisasi kelas neural network-nya. Nah, kelas neural network ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membuat dan melatih si jaringan syaraf. Selanjutnya ada fungsi feed forward. Fungsi feed forward ini melakukan perhitungan maju melalui jaringan syaraf, yang mana mengambil fitur X sebagai input dan memberikan prediksi sebagai output. Pada feed forward ini, kami menggunakan fungsi aktivasi sigmoid sesuai yang digunakan pada paper yang kami rujuk. Nah, selanjutnya ada fungsi sigmoid, yaitu fungsi aktivasi yang kami rujuk sesuai dengan paper dengan rumus seperti yang tertera di layar. Sebentar. Sigmoid. Ya, rumusnya seperti ini untuk sigmoid. Ya, selanjutnya ada fungsi propagasi mundur atau fungsi backward. Nah, di backward ini, pada metode backward ini, si bobot-bobot ini itu dikoreksi berdasarkan kesalahan prediksi sebelumnya gitu. Jadi, kita itu membandingkan nilai prediksi dengan nilai sebenarnya, dan pada fungsi backward ini model dibuat belajar gitu untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Nah, setelah itu ada fungsi train ya untuk mentrain datanya. Ya, selanjutnya setelah menginisialisasi kelas neural network, kita panggil kelas neural network-nya, terus kita men-set toleransi atau seperti yang di paper juga, yaitu sebentar, toleransi error seperti yang di paper 0,01, dan juga maksimal epoch itu ada 1000. Ya, di sini kita untuk menghitung akurasi menggunakan mean square error, karena kita melakukan prediksi, jadi kita menghitung akurasi menggunakan mean square error. Nah, karena data yang kami inputkan tadi merupakan data hasil normalisasi dengan rumus seperti tertera di layar, 0,8 dikali data dikurang nilai minimum data dibagi nilai maksimum dikurang nilai minimum data ditambah 0,1. Selanjutnya setelah setelah training dilakukan, data harus didenormalisasi kembali dengan inisialisasi A 10.000 yaitu data maksimum, dan B itu nilai minimum yakni 5546. Ya, selanjutnya ini setelah model sebelumnya telah kami buat, kami memprediksi untuk harga karet di tahun 2019. Bisa dilihat di layar, kami menggunakan arsitektur 4-3-1 di mana ada 4 input, 4 neuron untuk input, dan juga 1 hidden layer dengan 3 neuron, dan juga 1 output. Ya, arsitektur 4-3-1. Ya, dari hasil prediksi didapatkan hasil seperti ini untuk rasio 4:1 yang bisa kita bandingkan dengan hasil di paper. Untuk hasil di paper, ini adalah hasil untuk rasio 4:1, dan juga yang di bawah ini ada untuk rasio 3:2. Ini dari yang kami kerjakan, dan ini adalah hasil dari paper. Oke, sekian dari metodologi. Lanjut ke selanjutnya. Mungkin untuk hasil akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya.
Untuk hasil proyek ini, tingkat akurasi masing-masing buat model BPNN berbeda, bergantung pada tingkat rasio training testing. Tingkat akurasi model BPNN dengan rasio 4:1 adalah 0,098034, sedangkan rasio 3:2 memiliki akurasi 0,003303. Rasio 3:2 ini menunjukkan keunggulan dibandingkan 4:1 dikarenakan nilai akurasinya yang lebih tinggi. Hal ini mungkin disebabkan dengan rasio 3:2, jumlah data yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian lebih seimbang. Dengan demikian, model dapat belajar lebih efektif dari data pelatihan dan sekaligus memvalidasi pembelajaran tersebut pada data pengujian. Di tabel ini dapat dilihat di mana kedua model memprediksi harga karet pada tahun 2019. Next. Jadi Untuk kesimpulan, kesimpulannya berdasarkan hasil percobaan, metode BPNN dengan rasio data 3:2, model arsitektur 431, fungsi aktivasi train-in, training rate sebesar 0,1, toleransi error sebesar 0,01, dan epoch sebesar 1000 telah mendapatkan tingkat kesalahan prediksi yang cukup baik dengan tingkat error yang didapatkan sebesar 0,028488. Nah, dari hasil pengujian kedua metode menunjukkan bahwa metode BPNN dapat menjadi alternatif dalam memprediksi harga komoditi tanaman karet di Provinsi Kalimantan Timur. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada salah kata.